komitmen untuk menjadi berkat itu adalah sebuah keputusan. Beberapa hari yang lalu, Pastor Andy juga sempat mengalami tubuh yang tidak sehat. Saya bergumul dan intimidasi itu bisa datang. Maka dalam video ini, Pastor mengajak setiap subscriber dimanapun berada atau yang mendengarkan kabar ini, jangan pernah izinkan ketakutan masuk dalam pikiran Anda. Sebagai manusia biasa, saya memiliki iman dalam Yesus Kristus. Tapi ketika beberapa hari yang lalu tubuh saya sakit, ya saya berharga, saya tidak menjamah orang-orang dekat saya. Tapi saya tidak mengizinkan itu kelemahan tinggal dalam tubuh saya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya sering memperkatakan hal itu, baik khotbah ataupun kepada orang-orang sakit. Namun bagaimana ketika saya sendiri mengalami sakit? Ini kesempatan saya mempraktekkan firman Tuhan harus hidup dalam hidup saya. Saya memilih takut, saya memilih khawatir, saya memilih sakit, saya memilih jangan-jangan saya terkena COVID-19. Jangan-jangan saya ini juga terkena hal-hal yang buruk, diganggu roh jahat atau santet orang atau apa saja. Namun saya tidak memberi kesempatan itu karena saya tahu bahwa tubuh saya bukan sarang penyakit. Tubuh saya adalah rumah Roh Kudus. Jadi ketika saya menandari hal ini, hari ini tubuh saya sangat sehat. Artinya seorang hamba Tuhan, seorang pendoa, bukan berarti dia itu tidak dapat sakit. Tetapi sebagai manusia biasa, kita bisa sedih, kita bisa letih, kita bisa capek. Tetapi ketika rohmu disembuhkan, engkau memiliki kekuatan untuk menolak segala intimidasi atau penyakit yang sesungguhnya. Penyakit sesungguhnya sebetulnya bukan di tubuh. Tuhan berkata berkali-kali, matikanlah keinginan tubuhmu. Tubuh ini sama sekali tidak berguna. Manusia hidup bukan untuk tubuh ini saja, tetapi dari setiap perkataan roh. Maka ketika roh kita hidup, roh kita diberi makan yang sehat, maka kita bisa disebut manusia rohani yang sungguh-sungguh. Saya berpikir dalam kondisi ini, saat ini Pastor ada di Ubing. Inilah kondisi setelah kemarin mengalami musibah, tempat ibadah di mana kami biasa beribadah. Lantainya semuanya ini harus dilepas Bapak Ibu karena masuk banjir dan lumpur. Harus kita lepas semuanya. Pastor tidak tahu berapa lama ini bisa perbaikan. Saya juga hanya berpikir bahwa apakah suatu hari gereja Tuhan atau orang-orang benar masih dapat berkumpul bersama-sama. Seperti misalnya kita buat event-event, pertemuan-pertemuan, ya. Seperti Pastor waktu penyembuhan di jalan, di kota-kota, ada begitu banyak orang-orang datang bisa saling berpelukan. Who knows, saya tidak tahu. Tapi kalau ini masa-masa kita untuk banyak berdoa, kita banyak berdoa. Stop untuk kita mengeluh, karena mengeluh kita sedang memberikan radiasi untuk ketakutan datang. Stop kita komplain. Pastor Andy meminta kepada seluruh subscriber channel YouTube Pastor Andy Simon TV ini, jangan memberikan komentar-komentar negatif. Kita sepakat bersama-sama, kita hadir, kita dipanggil Tuhan Yesus, diubahkan menjadi manusia yang baik. Tidak boleh memberi komentar negatif. Doakanlah musuh-musuhmu. Kita dipanggil tidak untuk mengutuki, tapi untuk memberkati. Pastor Andy berdoa dalam video ini, semua yang mendengar ini, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus mengalir atas setiap kehidupan pemirsa dimanapun berada. Sebentar ada satu video Pastor mau saudara-saudara lihat bagaimana dalam sebuah pelayanan orang buta bisa melihat kembali. Tujuannya hanya satu, supaya di dalam kegelapan apapun yang kau alami hari ini, mungkin lembah kekelaman, mungkin hidupmu gelap, mungkin hatimu gelap, mungkin keadaanmu gelap, percayalah, di dalam nama Yesus Kristus, in Jesus name, ada terang yang abadi, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada kasih,
dan ada jalan keluar. Dan di dalam namanya ada keselamatan kekal. Selamat menyaksikan. Kalau saudara-saudara terberkati, seperti komitmen kita, bagikanlah kabar baik saja, sehingga dunia ini, khususnya dunia medsos, YouTube, dihiasi dengan kabar baik. Anda bisa like, share, dan subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.